Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kiasi Amelia Zahra. Saya kelas 12 dari Konsentrasi Keahlian Bisnis Digital. Saya bersekolah di SMKN 3 Bandung. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil analisis brand produk yang saya ambil, yaitu brand dari Roma Kelapa untuk uji kompetisi bisnis digital. Ini ada biodata saya dengan NPSN 2021945. Di sini sudah tertera Instagram pribadi saya dan juga Instagram brand dari Roma Kelapa. Ini ada quotes dari saya. Bagaimana kamu menghadapi tantangan hidup akan menentukan siapa diri kamu sesungguhnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang brand overview dari Roma Kelapa. Roma Kelapa ini memiliki tagline yang berbunyi, biskuit kelapa pasti Roma Kelapa. Selain itu, Roma Kelapa juga menghadirkan nilai nostalgia dan kebersamaan melalui produknya yang mengajak konsumen untuk menikmati momen bersama keluarga. Juga ada filosofi brand, Roma Kelapa hadir sebagai cemilan yang menghubungkan kenangan dan kebersamaan keluarga. Di sini juga ada penjelasan filosofi. Roma Kelapa memiliki 5 media sosial yang terdiri dari website, Instagram, TikTok, Shopee, dan Tokopedia. Ini sudah saya cantumkan beserta link brandnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang SWOT dari Roma Kelapa. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Roma Kelapa ini menggunakan bahan asli seperti kelapa asli, serta diperkaya vitamin B1, B2, B6, B12, serta E-kalsium. Dan varian kemasan sangat ekonomis. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Di sini kelemahan dari Roma Kelapa yaitu yang pertama ketergantungan pada satu varian utama, rasa kelapa. Yang kedua, kemasan yang terkadang kurang praktis untuk dikonsumsi. Yang ketiga, biskuit ini cenderung sangat renyah dan mudah hancur. Yang ketiga, ada opportunity atau peluang. Nah, peluang dari Roma Kelapa itu yang pertama ini tuh bisa banget menjadi cemilan pendamping kopi atau teh dan tren gaya hidup sehat dan pengganti snack berat juga. Yang keempat ada threats atau ancaman. Pertama, konsumen yang bergeser ke cemilan yang lebih sehat karena Roma Kelapa ini cenderung gula yang tinggi dan pesaing kuat seperti biskuit-biskuit yang lain. Selanjutnya kita memasuki ke marketing mix 4P. Pertama itu ada produknya. Nah, varian produknya ini menawarkan ragam biskuit yang disesuaikan dengan selera masyarakat. Kemasan yang variatif, mulai dari saset kecil, kemasan bungkus, hingga kaleng. Yang kedua ada price atau harga. Nah, harga Roma Kelapa ini cenderung sangat murah. Mulai dari ukuran 300 gram, regular pack-nya, itu mulai dari harga 10.000 hingga 16.000. Dan Roma Kelapa kaleng yang 345 gram itu mulai dari harga 24.000 hingga 30.000, dan Roma Kelapa fresh pack yang 138 gram itu mulai dari harga 10 ribuan aja. Yang ketiga ada place atau tempatnya. Nah, produk Roma ini memiliki jaringan distribusi yang sangat luas, mudah ditemukan mulai dari warung kecil, kelontong, dan minimarket seperti Indomaret atau Alfamart, serta platform digital. Yang keempat ada promotion atau promosi. Nah, Roma Kelapa ini cenderung melalui televisi promosinya itu karena secara konsisten untuk menjangkau khalayak luas digital marketing. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis STP, segmenting atau segmentasinya dulu. Melalui geografis, menjangkau seluruh wilayah Indonesia mulai dari perkotaan hingga perdesaan. Yang kedua ada demografis. Usia ini mencakup semua umur, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Dan mereka itu cenderung memiliki pekerjaan seperti pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga. Yang kedua ada targeting atau penargetan. Roma Kelapa ini lebih cenderung penargetannya ke keluarga seperti ibu rumah tangga yang mencari biskuit sehat. Yang ketiga ada positioning atau pemosisian. Roma Kelapa juga diposisikan sebagai biskuit kelapa pilihan utama dengan bahan asli kelapa dan gandum yang melegenda. Autentitas rasanya ini menekankan pada penggunaan kelapa asli untuk memberikan rasa gurih. Gizinya juga nggak perlu diragukan lagi karena menekankan kandungan vitamin dan kalsium yang baik untuk tulang. Analisa langkah strategi brand dalam menjalankan digital marketing. Mereka melalui pemanfaatan media sosial. Roma Kelapa aktif menggunakan media sosial seperti Instagram untuk berinteraksi dengan
dengan konsumen. Ada kampanye interaktif, brand melakukan kampanye yang menuntut interaksi seluruh keping emas Roma Kelapa pada periode 2024-2025. Konten marketing dan influencer marketing. Mereka juga menggunakan influencer untuk memperluas jangkauan. Ada optimalisasi iklan berbayar. Roma Kelapa menggunakan search engine marketing atau SEM. Analisa konten FYP. Yang pertama ada kolaborasi KOL atau affiliate. Nah, affiliate kreator yang mempromosikan produk Roma Kelapa dalam konten yang kreatif. Misalnya, resep masakan, konten Ramadan dapat menjangkau audiens yang jauh lebih luas daripada akun resmi brand itu sendiri. Yang kedua, menggunakan visual yang menarik. Pastikan videonya itu berkualitas tinggi atau HD, pencahayaan cerah dan memperlihatkan tekstur renyah biskuit atau kelezatan olahannya. Yang ketiga ada hashtag dan tren. Ini tuh wajib banget. Hashtag kreasi Ramadan Roma Kelapa atau hashtag Roma Kelapa. Ada hook 3 detik pertama. Ini juga wajib banget. Mulai video dengan visual yang membuat penasaran audiens. Selanjutnya kita akan membahas tentang KOL Roma Kelapa. Influencer yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama keluarga muda dan ibu rumah tangga. Di sini ada 3 jenis KOL dan alasan kecocokannya. Yang pertama kita akan bahas micro influencer yang followersnya mulai dari 10k hingga 100k follower. Alasan kecocokannya karena konten menunjukkan momen santai seperti minum teh, kumpul keluarga, atau ngemil bersama yang cocok dengan citra Roma Kelapa. Yang kedua ada mom influencer atau parenting creator. Karena kreator ini tuh yang membagikan konten tentang kehidupan keluarga, aktivitas bersama anak, dan tips rumah tangga. Yang ketiga ada food dan recipe creator. Dapat membagi resep atau dessert menggunakan Roma Kelapa. Selanjutnya ada KOL, makro influencer, dan mikro influencer. Roma Kelapa memiliki makro influencer atau BA, brand ambassador, Lee Min Ho. Min Ho ini dipilih sebagai celebrity endorse untuk menarik perhatian luas, meningkatkan brand awareness, dan mendorong minat beli. Lee Min Ho juga berinteraksi dengan pemeran ibu, menonjolkan pesan apresiasi untuk ibu dan menciptakan suasana yang hangat. Kehadiran Lee Min Ho ini membuat produk terasa lebih premium dan banyak dicari oleh para penggemarnya. Microinfluencer ini merupakan konten original dan informatif, yaitu yang mengulas biskuit Roma Kelapa dengan detail dan kandungan nutrisinya. Saya temukan di @kalori.id. Ini menyajikan informasi dari mulai kalori, total gulanya, per keping, dan potensi lemaknya, sehingga menargetkan komunitas yang peduli gizi atau sehat melalui konten kreatif dan autentik, serta review personal tentang produk yang juga membantu audiens menilai pilihan cemilannya. Selanjutnya ada audiens persona Roma Kelapa. Sebelumnya saya sudah membuat kuesioner kepada teman-teman saya, keluarga saya untuk mengisi link yang saya buat untuk mereka isi. Ini adalah hasil kesimpulannya dari mulai demografi. Kebanyakan yang mengisi link saya itu mulai dari wanita dan pria di usia 17 hingga 40 tahun dengan pelajar, mahasiswa, pekerja muda, dan keluarga muda yang tinggal di kota maupun di luar kota Bandung. Psikografi, yaitu mereka cenderung menyukai cemilan yang praktis, senang cemilan yang bisa dinikmati sendiri atau bersama keluarga. Perilaku, nah, mereka itu sering membeli cemilan di minimarket, supermarket, atau online. Rekomendasi dari teman, keluarga, serta menyukai kemasan yang praktis dan mudah dibawa. Motivasi mereka membeli produk ini. Nah, mereka itu ingin cemilan yang lezat, praktis, dan mudah ditemukan di mana saja dan kapan saja, serta halal dan harga yang mudah terjangkau. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisa hasil penjualan pada situs kalodata.com yang sudah saya cari di situs kalodata.com ini dari brand Roma Kelapa. Nah, ini adalah gambaran data penjualannya. Yang pertama itu pendapatannya mulai dari 1.070.000-an. Jadi total uang yang didapat dari jualan biskuit ini selama sebulan adalah sekitar 1 juta rupiah. Dan penjualannya itu melalui 79 bungkus atau paket biskuit yang laku terjual. Serta pendapatan live streamingnya itu ada di sekitar 926.000. Jadi, biskuit ini ternyata paling laku terjual lewat live TikTok dibanding lewat video biasa atau konten biasa.
Selanjutnya pendapatan videonya mulai dari 89.700 aja. Ini adalah uang yang didapat dari video TikTok yang lewat di FYP orang-orang yang sengaja mengklik keranjang kuning dari video konten tersebut dan membelinya di keranjang kuning konten tersebut. Serta rasio konversinya itu kreator itu memiliki 29,93%. Yang artinya ini adalah angka kehebatan si penjual dalam merayu penonton. Hampir semua penjualan 89,4% ini cuma dilakukan oleh sedikit kreator atau akun tertentu saja. Kesimpulan dari semua ini, bahwa yang paling terbesar pendapatannya itu ketika live. Kita akan membahas tentang community event yang dilakukan brand Roma Kelapa. Yang pertama itu ada berburu biskuit emas Roma Kelapa pada periode 2024, yang dimulai dari tahun 2024. Program ini mendorong konsumen untuk mengumpulkan kepingan biskuit emas bertuliskan Roma Kelapa untuk mendapatkan logam mulia dan potongan harga. Kedua, ini ada berbagi rezeki umroh Roma Kelapa pada 2025 dan masih berlaku sampai sekarang 2026. Ini adalah salah satu program utama yang menargetkan komunitas konsumen. Konsumen diajak membeli Roma Kelapa kemasan kaleng bertanda khusus dan mereka menggosok tutup kaleng dan mengklaim hadiah umroh melalui WhatsApp-nya. Ini mengajak konsumen atau menjadi salah satu strategi marketing mereka. Selanjutnya kita akan membahas tentang layanan newsletter dan analisa email marketing. Saya Roma Kelapa ini tidak melakukan layanan newsletter. Mereka itu lebih menggunakan pendekatan sosial media marketing dan e-commerce marketing yang sangat kuat untuk berinteraksi dengan konsumen. Yang lebih fokus ke pemasaran digitalnya. Mereka melalui media sosial. Email itu cuma bagian kecil saja karena mereka lebih mementingkan iklan di TV, YouTube, sosmed, juga lebih milih membangun komunitas digital. Mereka itu lebih aktif mengajak interaksi di Instagram agar lebih dekat dengan konsumen. Selanjutnya kita akan membahas tentang tool analisis. Ini ada 7 jenis website. Yang pertama itu ada Google Trends yang digunakan untuk melihat dan menganalisis seberapa populer suatu kata kunci search trend. Cari Google dalam periode waktu dan tertentu. Ada analisis EO untuk platform Instagram dan TikTok yang memberikan laporan mendalam tentang performa KOL atau influencer. Blogger.com. Platform ini tuh bisa gratis ataupun berbayar. Konten edukasi the brand. Patil Uber Suggest. Bantu dalam penelitian kata kunci atau keyword research. SEO Tools Plagiarism Checker untuk memeriksa keaslian teks atau artikel, mendeteksi plagiarisme dengan membandingkannya dengan jutaan sumber online. Google Business. Nah, pengelola bisnis di Google Maps, review sosial blad, statistik, dan analisis pertumbuhan untuk akun media sosial. Alhamdulillah sudah di penghujung akhir. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada SMKN Negeri 3 Bandung atas dukungan akademis dan fasilitas yang telah menunjang kelancaran proses penelitian dan pengembangan ujian ini, serta PT Klorin Digital Media atas kerjasama dukungan teknis dan kontribusi dalam menyediakan layanan digital yang memperkuat branding dan teknologi selama pelaksanaan kegiatan. Kontribusi dari keduanya sangat bermanfaat bagi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Kes Emilia Zahra pamit undur diri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.